itu yang paling sering ngajakin tuh sama Pak Deanto. Deanto itu siapa, Dek? Pak Deanto itu teman Arya, itu dia sosok genderuwo. Lihat kayak bulu-bulu hitam gede ketara tuh. Gede. Iya. Siapa itu kan? Kalau manusia mah kan nggak mungkin ada bulunya. Iya. Pas ini ngeliat lagi kan lagi pipis ya. Iya. Pipis dulu ada tuh. Lihat lagi tuh. Iya. Nggak ada kata tuh. Iya. Kemana ini orang apa bukan sih kata tuh. Iya. Nah pas ngeliat lagi di depan tuh udah ada si ini atau apa sih Pak Deanto ya. Sosok Pak Deantonya tuh udah di depan muka gitu. Sempet kaget nggak itu? Sempet kaget, sempet mau Mau sampai lari. mau pingsan gitu. Mau pingsan. Situ kalau di sekolahan tuh kan biasanya kan suka ngobrol sama Pak Deanto. Iya. Sampai diucapnya orang gila sama temen. Jadi Arya orang gila, ngomong sama sendiri. siapa katanya. Lah kata Ratu, ini pisang kata Ratu. Iya. Tahu pisang enggak ini kata Ratu? Ya Iya. tahu, cuma katanya orangnya mana katanya. Ini Kang, jadi kata teman-teman Arya itu terkait Kang Deddy Mulyadi sama Bu Shirley. Shirley. Itu kata teman-teman Arya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video vlog saya. Dan hari ini saya masih berada di area hutan. Dan kebetulan hutan ini adalah hutan lindung perbatasan antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Indramayu. Nah teman-teman, hari ini saya akan berkunjung kembali ke rumahnya Dek Arya. Dek Arya ini punya banyak teman gaibnya dan punya ibu angkat dari sosok gaib, yaitu Nyi Dasih, perwujudan dari sosok Wewe Gombel. Dan hari ini kita akan mendengarkan kejutan-kejutan lainnya dari Dek Arya selama dari kecil itu yang bersahabat dengan semua makhluk gaib yang ada di sekitar rumahnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Yuk ikuti saja penelusurannya kali ini. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan jalan kaki menuju ke rumah Dek Arya. Seperti biasa kan, kalau kemarin-kemarin saya naik motor, nah itu biar cepet. Namun sekarang kita akan lebih santai lagi menuju ke rumah Dek Arya tersebut. Nah seperti ini suasana di hutan jatinya teman-teman. Kebetulan ini masih terjaga, alhamdulillah. Nah kalau kesini itu udah menjadi area perkebunan dan juga hutan kayu putih. Nah ini tuh udah digarap sama para warga di sebelah sana. Nah jadi hari ini kita akan mendengarkan pengalaman mistisnya, pengalaman gaibnya Dek Arya yang sekarang sudah umur 11 tahun. Jadi sejak umur 5 tahun Dek Arya itu sudah diasuh sama sosok gaib, yaitu Nyi Dasih, perwujudan dari sosok Wewe Gombel. Kebetulan di video sebelumnya kan Dek Arya bilang pada waktu itu keluarganya lagi kurang harmonis, sehingga Dek Arya lebih lebih kurang kasih sayang seperti itu. Jadi
pada waktu itu di area itu keluarganya lagi kurang harmonis, sehingga di area kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, dari situlah muncullah persahabatan antara di area dan sosok gaib Wewe Gombel tersebut, teman-teman. Nah, jadi nanti kita akan coba ngobrol terkait kejutan-kejutan berikutnya tentang kisah-kisah perjalanannya selama bersahabat dengan banyak makhluk gaib, yang tentunya kita akan merasa terharu, merasa merasa aneh gitu dengan kisahnya selama ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini saya udah ada di rumahnya di Arya lagi, dan saya sangat penasaran sekali dengan kisah-kisah mistis, kisah-kisah perjalanan di Arya yang dari kecil sampai sekarang sudah kelas 4 SD, masih bersahabat, masih diasuh sama sosok Nyi Dasih, yaitu sosok Wewe Gombel. Nah, kebetulan hari ini kita akan ngobrol terkait perjalanannya selama tinggal di sini. Itu kalau malam hari kan suka didatangi, suka diajak main sama sosok gaib tersebut. Nah, kita langsung tanyakan aja kepada De Arya yang mengalaminya tersebut. Nah, De Arya kan kalau malam hari suka diajak main sama sosok gaib. Nah, yang suka ngajak main itu sosok gaib apa aja, Dek? Biasanya itu dari Nyi Dasih yang pertama, itu yang paling sering ngajakin tuh sama Pak Deyanto. Deyanto itu siapa, Dek? Kan Pak Deyanto itu teman Arya, itu dia sosok genderuwo. Masya Allah. Jadi ini baru tahu saya ada sosok Pak Deyanto yang ternyata itu dari sosok genderuwo. Iya. Nah, waktu ketemu sama De Arya itu wujud aslinya genderuwo kah atau wujud manusia biasa, Dek? Emang wujud genderuwo, emang wujud aslinya itu. Wujud aslinya genderuwo. Ya. Oh. Nah, pertama kali De Arya bisa bersahabat, bisa berkenalan dengan sosok Pak Deyanto itu gimana awal ceritanya, Dek? Ini ceritanya kan Arya lagi lagi jalan tuh, kayak lagi main-main sendirian tuh. Kan jalan ke sawah sana. Iya. Nah, di sawah sana tuh ngelihat kayak bulu-bulu hitam gede ketara tuh. Oh. Iya. Gede. Iya. Siapa itu kan? Kalau manusia mah kan nggak mungkin ada bulunya. Iya. Pas ini ngeliat lagi kan lagi pipis ya. Iya. Pipis dulu ada tuh. Lihat lagi tuh. Iya. Nggak ada kata tuh. Iya. Kemana ini orang apa bukan sih kata tuh. Iya. Nah, pas ngeliat lagi, iya, di depan tuh udah ada si ini atau apa sih Pak Deyanto. Ya. Sosok Pak Deyantonya tuh udah di depan muka gitu. Oh, sempet kaget nggak itu? Sempet kaget, sempet mau Mau sampai lari. mau pingsan gitu. Oh, mau pingsan. Iya, ngeliat tuh kan matanya merah gitu. Iya. Merah, terus taringnya juga panjang, kukunya panjang-panjang di situ. Iya. Situ mau lari, cuma kayak kaki tuh kram gitu, nggak bisa gerak gitu. Masya Allah. Katanya, enggak katanya. Iya. Nggak bakal apa-apa kok katanya. Nggak bakal nyakitin atau Iya, ganggu gitu. Iya, nggak bakal ganggu. Iya. Kata tuh masa gede banget gitu kan. Iya. Terus memberanikan diri. Terus ada tuh diem. Iya. Terus langsung ada tuh pas kakinya udah kram lagi langsung lari kan. Iya. Lari di situ. Diem di rumah tuh. Iya. Siapa sih sebenarnya tadi tuh? Iya. Nah, pas mau ke kamar mandi, mau pipis lagi kan. Iya. Pipis sama mandi kan udah disuruh mandi. Iya. Pas ini lagi tuh di kamar mandi tuh udah kayak ada lagi tuh Sosoknya itu. iya. Oh. Siapa kata tuh?
Iya. Dilihat lagi nggak ada lagi kan. Iya. Nah lihat lagi tuh udah ada lagi gitu, udah ada di depan gitu. Kata Ratu, mau ngapain lagi sih, kata Ratu. Iya. Nah habis itu kenalan lah. Terus ceritanya Are lagi tidur kan. Iya. Nah malam-malam tuh suka suka apa, kalau bangun tuh biasanya suka nggak tahu di mana gitu. Padahal mah di kayak di hutan gitu. Iya. Kebangun sendiri. Bangun sendiri gitu. Iya. Kok tiba-tiba ada di hutan kan. Iya. Nah bingung jadi. Iya habis itu bingung, jalan keluar nggak ada gitu. Iya. Pas ngeliat lagi tuh udah ada si Pak Deantonya tuh. Masih merupakan sosok itu. Iya. Terus katanya diajak ngobrol, terus dikasih kayak makanan lah gitu sama Pak Deanto itu. Ya dikasih pisang, dikasih ini, pokoknya ditenangin dulu lah, Bim. Jangan sampai di area panik gitu. Iya panik gitu. Kalau ini mah katanya jangan takut katanya. Iya. Nggak bakal ngapa-ngapain dah katanya, nggak bakal ganggu gitu. Terus udah terbiasa. Terus abis itu kalau di sekolahan tuh kan biasanya kan suka ngobrol sama Pak Deanto. Iya. Sampai diucapnya orang gila sama temen. Oh jadi Arya orang gila, ngomong sama sendiri. Siapa katanya. Lah kata Ratu, ini pisang, kata Ratu. Iya. Tahu pisang enggak ini, kata Ratu. Ya tahu, cuma katanya orangnya mana katanya. Ya ini, kata Ratu lagi ngomong. Gila, takut gila. Sampai dicap gila sama temen tuh. Sama temen sendiri tuh. Tadi ada gila. Iya, ngomong sendiri ya. Ya padahal mah ada sosok Pak Deanto di depan Arya itu. Cuman mereka mah tidak bisa melihat. Hanya di Arya yang bisa melihat. Nggak tahu lah, pugu ini ada orang, kata Ratu. Itu gila pas ini atau nengok gitu. Pas ngeliat lagi, kata Ratu nggak ada. Gila katanya, gila. Berisik, kata Ratu. Orang tadi ada, kata di sini. Aneh gitu. Sebenarnya siapa sih tadi tuh? Nah terus penasaran gitu deh. Iya, terus malam-malam tuh kebangun lagi, dipanggilin gitu. Arya. Ya, siapa? Pas ngeliat tuh. Terus ada tuh dikasih tahu katanya kalau manggil tuh katanya Pak Deanto aja kalau mau manggilin gitu. Iya, panggilnya Pak Deanto aja. Iya. Terus suka main umpet-umpetan gitu. Iya. Jadi awal ketemunya itu ketika di Arya lagi bermain sendirian. Iya. Dan ketemulah sosok hitam tinggi besar itu yang berbulu itu. Dan akhirnya di Arya bersahabat baik sama sosok Pak Deanto itu. Iya. Suka kasih makanan ya, suka ngejain di Arya ya. Iya. Jadi sampai sekarang masih bersahabat, Dek? Masih. Iya. Nah, Dek, terkait tadi kan masalah ini ya, spiritual di Arya atau pengalaman mistis di Arya dengan sosok Pak Deanto yang dari golongan genderuwo itu ya, Dek ya. Nah, ini Dek mau tanya-tanya terkait masih Pak KDM, Dek, Pak Deddy Mulyadi yang sekarang lagi ramai banget diperbincangkan. Kebetulan kan di Arya punya banyak teman gaibnya ya, ada Pak Deanto, Nyi Dasik, Ki Loreng, dan siapa lagi, Dek? Dan Ratu Mala. Iya, Ratu Mala. Nah, saya mau ini, Dek, tanya terkait penerawangan di Arya dan teman gaibnya. Apakah Bu Sherly ataupun Gubernur Maluku sama Pak KDM ya, Gubernur Jawa Barat itu berjodoh tidak gitu kan? Sekarang lagi rame banget nih terkait perjodohan dua gubernur ini yang jaraknya berjauhan itu ya. Nah, kebetulan Arya punya banyak teman gaibnya. Bisa diterawang nggak, Dek? Apakah mereka berjodoh enggak sih sebenarnya, atau kedepannya itu mereka akan menikah atau tidak gitu, Dek? Bisa dibantu penerawangannya, Dek? Bisa? Iya bisa. Boleh, Dek.
Ini Kang, jadi kata teman-teman Arya itu Iya. terkait Kang Deddy Mulyadi sama Bu Sherly. Iya, Sherly. Itu kata teman-teman Arya itu mereka ada jodoh. Ada jodoh. Iya. Masya Allah. Cuma ada penghalangnya. Oh, ada penghalangnya, Dek. Iya. Untuk dari Kang Deddy Mulyadi kan Islam. Iya. Nah, terus Bu Sherly itu kan nonis ya. Non Islam ya. Iya, non Islam. Iya. Kan dalam Islam nggak boleh gitu menikah dengan sama apa? Beda keyakinan. Ya. Oh, iya. Terus yang kedua itu mereka kan apa, jarak dari Maluku Utara sama Jawa Barat itu kan jauh gitu. Iya. Jadi belum ada keyakinan kalau mereka itu berjodoh gitu. Oh, iya, karena jaraknya gitu, Dek. Iya. Oh, iya. Kan bisa lewat telepon-teleponan gitu, Dek. Iya. Bisa lewat ini ya, video call gitu. Iya. Jadi ada jodoh ya, Dek ya? Iya, ada jodoh. Iya. Kan kebetulan Bu Sherly cantik, kaya, dan pasti banyak digemari sama pria-pria atau pejabat-pejabat yang lain ya, Dek ya. Iya. Juga Pak KDM ya. Iya. Selain kaya, baik, digemari masyarakat, disukai masyarakat. Kira-kira kedepannya mereka itu berjodoh, ada jodoh gitu, Dek? Iya, ada jodoh. Oh, iya. Terus gini, Dek, kan mereka sekarang jadi gubernur dua-duanya. Iya. Kira-kira kedepannya mereka akan sering ketemu atau biasa-biasa aja, Dek? Ada ketentuan mereka bakal sering ketemu. Bakal sering ketemu. Iya, ada ketentuan. Oh, iya. Baik melalui video call ataupun saling kunjung mengunjungi gitu, Dek. Iya. Oh, kan kebetulan kemarin ya Bu Sherly pernah berkunjung ke Lembur Pakuan ataupun rumahnya Pak KDM. Iya. Nah, ada kemungkinan nggak, Dek, Pak KDM akan berkunjung ke kediamannya Bu Sherly di Maluku Utara itu, Dek? Ada kemungkinan gitu. Iya. Tapi menurut penerawangan mereka ada jodoh ya, dia. Iya. Oke, di Arya. Kan kebetulan KDM sama Bu Sherly itu dihalangi jarak yang lumayan cukup jauh ya. Kalau menurut penerawangan di Arya dan teman-teman gaibnya, sebenarnya mereka itu saling menyukaikah, saling mencintaikah, atau biasa-biasa aja, Dek? Menurut penerawangan Arya itu mereka itu saling menyukai dan juga saling mencintai. Oh, jadi seperti itu ya? Iya. Oh, jadi ada benih-benih cinta di antara mereka gitu, Dek? Iya. Masya Allah. Nah, jadi karena terhalang jarak, terhalang keyakinan, mungkin kayaknya agak lama ya, mereka menuju ke kesatuan gitu ya. Nah, oke, di Arya, kita kembali lagi ke pengalaman di Arya yang banyak sekali teman-teman gaibnya. Nah, gini, berarti sosok Deyanto itu sering ngajak di Arya bermain. Iya, sering. Nah, selain sosok Deyanto itu, yang suka ngajak main di malam hari siapa lagi, Dek? Biasanya itu kayak ya semua juga suka ngajak Arya main sih. Oh, semuanya? Iya. Bukan Pak Deyanto aja? Iya, bukan Pak Deyanto aja. Semua juga sering gitu. Iya. Kalau Pak Deyanto ini di Arya pernah nggak diajak ke istananya atau tempat tempat kayak dia ini gitu, tempat tinggalnya gitu, Dek? Tempat tinggalnya itu, kalau tempat tinggal itu ada di pohon randu. Pohon randu? Iya. Oh, sekarang randunya ada, Dek? Ada. Oh, masih ada. Jadi sosok Pak Deyanto itu adanya di sana? Iya. Emang sosok randunya itu randu
yang udah ratusan tahun atau randu biasa aja, Dek? Randunya itu kayak emang tempatnya makhluk gaib gitu, banyak. Oh, jadi ya, di randu itu jadi tempat angker? Ya, besar itu randunya, itu besar, kayak udah ratusan tahun lah itu. Oh, iya. Jadi sosok Pak Dayanto itu adanya di sana. Iya. Nah, selain sosok Pak Dayanto di randu itu, ada sosok lain, Dek, yang di Arya lihat pada waktu itu? Di sosok randu itu kayak Arya ngelihat itu ada, tapi bukan teman Arya. Di situ Arya ngelihat ada cewek gitu pakai jubah putih. Iya. Nah, itu mukanya itu kayak serem banget itu. Mukanya itu? Iya, serem banget, kayak enggak kayak cewek biasanya gitu. Waduh. Nah, terus kakinya itu kulitnya itu putihnya kayak putih Kebakar atau luka? enggak, kayak putih gimana? Putih, cat putih, kayak pucet-pucet gitu tuh. Oh, pucat, putih. Terus pucat. Dia tuh jalan tuh bukan jalan kayak kita biasa gitu. Jalan kayak gimana? Jadi jalan tuh kayak ngangkat tuh kaki tuh enggak. Oh, enggak jadi nyentuh ke semacam tanah. terbang gitu. Iya, terbang. Dan Tidak napak ke tanah. Iya, dan itu menurut Pak Dayanto itu adalah kuntilanak katanya. Masya Allah. Tapi pas waktu itu sosoknya asli kuntilanak atau sosok biasa aja seperti manusia, Dek? Asli, itu sosok asli kuntilanak kayak gitu. Jadi badannya pucat putih? Iya. Pakai pakaian putih? Biasanya kalau malam-malam itu dia suka kayak nangis gitu. Si sosok itu? Iya. Oh, iya. Tapi itu mah bukan teman di Arya? Bukan. Oh. Tapi sempat enggak si sosok kuntilanak itu pengen berteman dengan di Arya? Sempat waktu itu kan. Iya. Sempat Pak Dayantonya juga kan ceritanya ada nyamper Pak Dayanto. Iya. Pak Dayantonya juga nggak ada kan. Iya. Terus nongol tuh si kuntilanaknya tuh. Iya. Nah, minta berteman katanya. Nah, Samar tuh tolak kan. Kan emang udah bosen gitu maksudnya. Udah nggak mau berteman sama ini lagi, maksudnya ya mau aja. Iya. Cuma kayak ini aja capek tuh, kayak ininya tuh biasanya kan kalau malam-malam kan harus ngurusin, misalnya kayak Pak Dayanto kan biasanya nyamper. Iya. Kan nyamper ke rumah Arya. Iya. Terus pokoknya harus ngurusin satu-satu lah gitu. Ngurusin satu, nanti Pak Dayanto, nanti Ratu Mala, nanti Nyidasi gitu. Iya. Terus nantinya juga Kiloreng gitu. Iya. Nah, kebetulan di sini juga ada bapaknya Arya, Kang Jaja. Kang, boleh sedikit ini, Kang? Boleh di sini, Kang? Siap. Terkait ini, Kang, sekarang kan lagi rame perjodohan Bapak KDM dengan Bu Sherly yang sama-sama menjabat gubernur ya. Cuman beda wilayah, cukup jauh ya. Ada yang bilang katanya berjodoh, cocok gitu. Udah Bu Sherly cantik, kaya, dan juga disukai rakyatnya, sama dengan Bapak KDM juga ya. Benar. Banyak digemari ibu-ibu cantik, wanita cantik. Ya, benar sekali. Nah, itu terkait perjodohan mereka nih. Kan Arya bilang itu ada jodoh. Berarti ada kemungkinan mereka bersatu ya kalau ada jodoh ya. Ya, ada kemungkinan, Kang. Kalau menurut Kang Jaja sebagai ayahnya dari Arya gimana, Kang? Oke, kalau menurut saya sih memang sebenarnya kayak netizen juga pada cerdas sih, Kang. Sudah bisa membaca tentang karakter masing-masing, baik dari Ibu Sherly sendiri dan baik juga dari Kang Deddy Mulyadinya kan. Mereka sebenarnya dua orang yang sangat cocok sekali menurut saya, Kang. Dari pekerjaan, terus banyak kecocokan, hanya saja di satu titik aja itu yang kurang pas menurut saya, yaitu tentang agama saja.
Kalau Kang Deddy itu kan jelas itu nonis. Maaf, kalau Kang Deddy itu adalah jelas muslim. Ya. Kalau dari segi Ibu Sherly sendiri adalah nonis. Jelas itu di dalam agama sendiri kan sangat dilarang sekali. Tapi ada tapinya nih, buktinya banyak sekali orang juga yang menikah, Kang, meskipun berbeda agama. Kalau memang ada satu keseriusan. Tapi itu mah nikahnya nikah negara berarti ya. Benar sekali. Kalau secara agamanya kan nggak boleh ya, Kang. Kalau secara agama jelas nggak boleh. Tapi kan kalau secara negara itu sangat dibolehkan sekali. Karena dua orang dewasa itu memang ibarat gimana ya logikanya, ya memang sangat pas lah, cocok gitu. Kebetulan mereka juga kan sama-sama disukai rakyatnya ya. Iya, sama-sama disukai rakyatnya, sama-sama dicintai rakyatnya, dan sama-sama dibutuhkan rakyatnya juga, Kang. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini udah jelas sekali kalau mereka sangat cocok sekali. Dan kalau di bagian saya itu harus setuju dan tidak, dan saya sangat setuju sekali. Karena mereka itu dua orang yang sangat cerdas. Yang pertama, ini Kang Deddy nih, ini udah jelas banyak positifnya ketimbang negatifnya nih. Kita nggak usah bilang kalau misalkan kayak Kang Deddy itu nggak baik. Ini masyarakat sudah jelas tahu sekali kalau Kang Deddy itu baik sekali. Itunya yang nggak baik itu mungkin untuk orang-orang yang nggak suka, Kang. Itu karena politik lah itunya. Itu mah udah menjerumusnya ke politik aja ya. Kita nggak ikut-ikutan di situ. Yang kita lihat itu kan yang kita bahas tentang kecocokan atau tidaknya di situ. Jadi yang jelas itu sangat cocok sekali. Yang saya lihat, Kang, cuman ada beberapa langkah juga. Gimana, Kang? Yang pertama itu kan dari segi kayak Kang Deddy juga itu harus banyak berpikir. Untuk memantapkan, dan karena apa, bukan cuman yang jadi penghambat itu satu sebenarnya, karena Kang Deddy itu terlalu mencintai masyarakat ketimbang urusan pribadinya. Gitu. Intinya jadi adapun mereka tidak berjodoh sebenarnya satu hal, karena Kang Deddy itu terlalu mencintai rakyatnya ketimbang sama urusan pribadinya. Jadi lebih mementingkan urusan rakyat, urusan warga Jawa Baratnya. Benar sekali, Kang. Itulah kenapa kayak Kang Deddy Mulyadi disebut Bapak Aing. Jadi Bapak untuk semua orang di situ. Jadi untuk perlindungan Jawa Barat itu Kang Deddy yakin nomor satu. Karena Kang Deddy nggak mungkin mengurusi urusan pribadinya di situ, Kang. Iya. Jadi lebih mementingkan untuk rakyatnya gitu ya, Kang. Benar. Ya? Umum gitu ya. Iya. Itu yang saya lihat. Karena adapun kayak Kang Deddy itu mungkin menjalin komunikasi, saya yakin Kang Deddy itu orangnya asik. Dan saya juga selalu melihat Kang Deddy itu merakyat sekali. Jadi kalau orang itu memang gak sinkron sama Kang Deddy itu konslet berarti namanya, Kang. Iya. Jadi kayak gimana ya? Kayak berpikirannya kurang gitu ya. Benar sekali, Kang, gitu. Kurang bisa mencerna terhadap kebijakan-kebijakannya ataupun kegiatan-kegiatannya. Karena kalau Kang Deddy itu dia langsung start langsung di lapangan. Jadi lebih tahu tentang rakyatnya tuh butuh apa, rakyatnya tuh harus apa dan bagaimana, saya tahu betul di situ. Iya. Oke, Kang Yaya, terima kasih. Daria, terima kasih ya. Mungkin ini karena berhubung udah mau maghrib, kita cukupkan sampai di sini saja. Mungkin nanti kita sambung lagi di episode berikutnya, Kang ya. Siap, Kang. Oke, terima kasih Daria dan teman-teman. Seperti itulah obrolan saya dengan Kang Jaja dan Daria yang punya banyak teman gaibnya. Tadi kita udah dengarkan terkait perjalanan bersama makhluk gaib di malam hari dan juga terkait penerawangan perjodohan Kang Deddy sama Bu Sherly yang teman-teman tadi udah dengarkan ya. Oke, sekian saja, kita jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.